صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kita masih diberi kesempatan, kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat silaturahim pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya istiqomah hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara, pejuang subuh yang kami hormati, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya untuk meng-share atau membacakan tata tertib kita. Pertama, teruskan niat semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kajian ini kami mengharapkan berpakaian rapi dan sopan seakan-akan kita hadir di majelis ilmu ini. Kemudian menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dari hikmah dari guru-guru kita. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mengantuk atau ingin mendengarkan saja, dimohon untuk mematikan videonya. Atau nanti kami dari host akan mematikan video Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk hikmatnya acara kita akan mute atau mematikan mikrofon dari Bapak Ibu semua. Nanti setelah 1 jam tausiah dari Ustadz, kita akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya baik melalui kolom chat atau nanti raise hand kalau ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita memulai kajian pagi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Tabiq Lutfi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair atas kesediaannya pada pagi hari ini untuk hadir di kajian kami Ustadz. Baik, pada pagi hari ini Ustadz akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 77 hingga 80. Untuk itu kami persilakan untuk Ustadz menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Agung, jazakallah khairah, seluruh pengurus Yayasan Pejuang Subuh yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Pak Dubes Panama, ada Pak Sujono dan yang lainnya yang sudah bersama kita pada majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Allahumma yassir lana umurana wa haqiq lana raja'ana ya akramal akramin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selama 23 hari kita sudah menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah yang lainnya, ibadah zakat, infak dan sedekah. Kita sangat yakin selama 23 hari itu, hari ini masuk ke hari ke-24, semua amal ibadah kita Allah lipat gandakan pahalanya, Allah jadikan investasi untuk kebaikan dunia kita, untuk kemuliaan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 hari pula kita sudah mengikuti tuntunan Nabi, berpuasa, menjaga seluruh yang membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa kita, meningkatkan ibadah dan amal soleh kita mengikuti tuntunan Nabi. Hari ke-24 ini insya Allah kita awali dengan tuntunan Nabi pula, bermajlis ilmu, menghidupkan Ramadan dengan amal soleh. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengikuti tuntunan Nabi, kita kelak termasuk umat Nabi yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema yang akan kita bahas, tadabbur yang akan kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah tentang surat Ali Imran dari ayat ke-77 sampai dengan ayat yang ke-80 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, mereka pula menukar sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu, kata Allah, pertama tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Allah pula tidak akan mau berkata-kata dengan mereka, tidak mau berbicara dengan mereka. Allah pula tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Dan kemudian tidak pula Allah akan mensucikan mereka. Ditambah bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Ali Imran ayat 77. Masya Allah Bapak Ibu, kita tadaburi ayat ini. Ada 2 dosa dengan balasan 5. 2 dosanya yang dijalankan, tapi balasan yang Allah sebutkan sampai 5. Berarti ini dosa yang besar. Yaitu orang yang memperjualbeli janji atau memperjualbeli sumpah. Ya, janji tapi tidak ditepati. Seperti orang menjual sesuatu, dibeli oleh orang, ternyata yang dijual adalah palsu. Ya, yang dijual adalah, kalau sekarang banyak mulai ya, yang dijual itu adalah bukan sesungguhnya, bukan asli. Ada tambahan, campuran makanannya, sehingga ada penipuan-penipuan atau kecurangan-kecurangan dalam apa yang dia jual. Memperjualbeli janji. Ya, janjinya ini tapi tidak tepati. Atau yang lebih tinggi lagi adalah memperjual sumpah. Demi Allah saya adalah begini misalnya ya. Namun pada hakikatnya dia tidak begitu. Kita ingat bahwa kita amat sangat ya dilarang untuk banyak berjanji atau banyak bersumpah. Khawatir kita tidak dapat memenuhi. Lebih baik ya sudah tidak melakukan apapun terkait dengan janji, terkait dengan sumpah. Ingin meyakinkan seseorang cukuplah dengan bahasa yang lebih baik ataupun dengan sikap dan perilaku yang sangat baik. Ini yang paling aman. Untuk itu ayat 77 ini berbicara bukan tentang kita insya Allah, tapi tentang dahulu orang-orang Yahudi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika orang itu melakukan 2 dosa besar, memperjualbeli janji, memperjualbeli sumpah, untuk mendapatkan harga yang sedikit, samanan qalila. Wallahu a'lam. Kalau dunia itu Allah menyebutnya samanan qalila, yaitu harga yang sedikit. Padahal dunia ini dengan seluruhnya adalah mewah, adalah ya semua orang pasti tertarik ya. Tidak ada yang tidak tertarik dengan dunia. Tapi disebut kalau dunia itu samanan qalila. Harta dunia, kata para ulama, itu harga yang sedikit. Kemudian juga kemewahan dunia, meskipun mewah, meskipun banyak, meskipun besar, tetap dikatakan qalil. Kenapa?
Karena ini Bapak Ibu, kata para ulama, dibandingkan dengan akhirat. Dibandingkan dengan akhirat semuanya jadi qalil. Dibandingkan dengan kemuliaan akhirat menjadi sedikit. Bahkan Nabi di dalam hadisnya menyebutkan bahwa dunia ini, kata Nabi, ibarat seekor nyamuk, ya, yang kemudian kita patahkan salah satu dari sayapnya. Saya tidak tahu sayap nyamuk ada berapa. Itu satu sayap nyamuk, itulah dunia dengan seluruh isinya. Itulah dunia dengan ya berbagai apa yang ada di dalamnya. Ketika manusia memperjualbeli janji, memperjualbeli sumpah dengan harapan mendapatkan dunia yang sangat sedikit, yang sangat kecil, maka itulah yang dimaksud dengan ayat 77, innalladzina yashtarun biahdillahi wa aimanihim. Ada ahdillah, janji, aiman adalah sumpah, samanan qalila adalah harga yang sedikit, yaitu harga-harga atau dunia yang diterima karena dia memalsu janji dan memalsu sumpah-sumpahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di kalimat ayat berikutnya, ulaika la khalaqa lahum. Tidak ada bagian di akhirat. Padahal semua kita ingin selain dari Allah berikan bagian dunia kita, yang paling ingin kita dapatkan adalah bagian akhirat. Bayangkan seorang datang ke kampung akhirat, bagiannya tidak diberi oleh Allah. Padahal dia yakin beramal, dia yakin telah berbuat baik. Namun itu dikatakan hilang dengan dia mengobrol janji, mengobrol sumpah. La khalaqa, tidak ada bagian. Padahal bagian akhirat adalah bagian terbesar, bagian yang sangat diinginkan oleh siapapun. Ya, kita berharapkan betul dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita diberikan oleh Allah bagian dunia kita, kita pula diberikan oleh Allah bagian akhirat kita, insya Allah. Yang lebih berat lagi, di hari akhirat nanti Allah tidak mau berbicara. Kita di dunia kalau punya sahabat, punya teman, punya keluarga, ya, punya anak, tapi tidak mau bicara dengan kita, itu sepertinya kita telah ya tidak berharga di sisinya. Enggak ada yang mau bicara gitu ya. Kita bicara tidak diperhatikan dan dia tidak mau bicara, ya biasanya anak-anak kan gitu. Pokoknya aku tidak mau bicara gitu. Tapi dia bicara gitu. Aku tidak mau bicara padahal dia lagi bicara ya. Itulah Allah tidak mau bicara. Kenapa? Karena bentuk dari Allah murka kepada orang tersebut. Tidak mau pula Allah melihat mereka. Salah satu dari kebahagiaan kita, apabila kita berhadapan dengan orang, orang itu melihat kita. Adab kita berbicara dengan orang, memang kita melihat wajahnya atau melihat ke arahnya. Jangan kemudian orang ngobrol, bicara ke kita, kita ya melihat ke kiri atau ke kanan. Atau kita sibuk dengan yang lain. Tentu itu adalah amat sangat ya menyakiti hati kita. Ini Allah sengaja tidak mau bicara, tidak mau melihat sama sekali. Berarti pandangan Allah adalah kepada hamba-hambanya yang lain. Kepada mereka ini Allah tidak mau melihat. Allah tidak mensucikan mereka dari dosa maksudnya. Kenapa? Karena persyaratan terbesar seseorang masuk surga adalah dosanya sudah Allah ampuni. Ini persyaratan. Kalau belum, maka dia harus berada di tempat yang di situ dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Selama belum bersih, belum betul-betul bersih, maka ia berada di tempat pembersihan. Barulah setelah selesai, barulah seseorang layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang tidak dibersihkan oleh Allah, tidak disucikan, berarti dia belum layak mendapatkan surga Allah. Karena dia tidak disucikan oleh Allah, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Walahum azabun alik, bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, kata azabun alim di semua ayat itu maksudnya adalah neraka. Karena tidak ada azab yang pedih, melainkan azab di neraka. Azabun alim, ya, azab yang pedih. Azabun azim, azab yang agung. Azabun muhin,
azab yang menghinakan. Semua kata azab, azabun alim, azabun muhin, maksudnya kata para ulama tafsir adalah azab di dalam neraka, azab di kampung akhirat, karena pasti di sana azab itu amat sangat pedih. Inilah ringkasan tentang surat Ali Imran ayat 77. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah pejuang subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kita kutip pandangan Syekh As-Sa'di, Taisir Kalamir Rahman. Kitab tafsirnya Taisir Kalamir Rahman. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita baca ayatnya tadi kan orang-orang yang memperjualbeli janji dan sumpah. Tidak disebutkan siapa orang-orang itu. Maka kita lacak sebab nuzulnya. Yaitu kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Mereka merubah sifat Nabi dan pesan Allah kepada mereka dalam kitab, yaitu yang bernama Taurat. Ya. Demikian juga ayat ini berkenaan dengan orang yang bersumpah dusta, baik dalam berdakwa, maksudnya adalah dalam pengadilan, dalam dakwaan, maupun dalam menjual barang dagangan. Informasi yang valid, wailul lil mutaffifin. Masyarakat Arab dahulu, bahkan masyarakat Madinah sudah ada Nabi, kecenderungan mereka itu adalah curang atau memalsu barang dagangan. Atau kalau tidak memalsu, berdusta ketika dagang. Ya, ini dagangan ini Bapak Ibu yang paling bagus, enggak ada yang lebih bagus dari dagangan ini. Misalnya dia jual begitu. Atau dia menjual tapi dengan bersumpah, saya belinya aja sekian. Saya nggak ada untung, sumpah Bapak Ibu nggak ada untungnya. Ngapain jualan kalau nggak ada untung? Sudah kalau mau meyakinkan, Bu, ini insya Allah barangnya bagus, insya Allah silakan. Ya kalau nanti kurang berkenan atau ada yang tidak puas, silakan datang lagi. Kan begitu ya. Tapi yakin insya Allah kami menjual hanya yang bagus. Tapi betul-betul ya, jangan kemudian ucapan doang. Ternyata barang dagangannya sudah ya tidak bagus lagi misalnya. Nah inilah kategori dari ayat ini ditambah oleh Syekh As-Sa'di, yaitu merubah sifat Nabi. Ya, Nabi ini mulia, Nabi itu ya jujur, Nabi itu al-amin, dirubah oleh mereka, diganti sifat-sifat buruk di dalam kitab Taurat yang Allah berikan kepada mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi bersabda, siapa yang bersumpah untuk mengambil harta orang lain, harta yang bukan miliknya, pada sumpahnya itu dusta atau palsu, ya, maka ia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kemudian Allah turunkan innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aimanihim. Hadis ini berarti menafsirkan ayat 77. Namun dicontohkannya yang bersumpah. Misalnya dalam sebuah proses pengadilan dia bersumpah agar dia dapat harta sahabatnya dengan banyak. Sumpah itu punya saya, gitu ya. Itu punya saya. Dia yang mengambil dari saya. Padahal ya bukan milik dia, tapi dengan sumpah mungkin orang akan percaya dengan sumpah, mungkin ya keputusannya diberikan kepada orang tersebut. Itulah seseorang yang dikatakan bersumpah untuk mencari harta. Di riwayat yang lain Imam Bukhari dari Abdullah bin Abi Aufa, Bapak Ibu, ada seorang yang menjajakan barang dagangan di pasar. Nah, ini contohnya tadi di pengadilan, sekarang di pasar. Ia bersumpah barang dagangnya telah dihargai sekian. Namun ia menolak untuk dibeli, katanya. Bu, ini tadi ada yang mau beli, Bu, 5 juta, tapi saya tolak karena saya mau ibu yang beli. Saya jual juga 4 juta doang, Bu. Padahal tadi ada yang datang, semua datang, ya siap membeli 5 juta. Tapi saya tolak, Bu. Kenapa? Saya ingin ibu yang membeli. Masya Allah. Padahal ya, wallahualam, jangan-jangan nggak ada yang datang. Nah, itu ketika menjajakan barang dagangan, apapun jenisnya, tentu bersumpah itu salah satu untuk meyakinkan pembeli. Maka kalau orang berbuat demikian, Allah tidak melihat, Allah tidak mau berkata-kata nanti di hari kiamat. Dan inilah sifat yang sangat tercela. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillah. Ya, insya Allah di Ramadan ini pedagangnya jujur-jujur ya. Ya. Tapi menjelang Idul Fitri ini juga ya sudah. Daripada dagangan nggak laku Ustaz,
ya udah saya main ini aja, pokoknya umbar gitu ya, segalanya disampaikan. Wah, pokoknya ini paling bagus. Ya, ini saya belinya saja, harus sekian lama, pokoknya berat deh. Akhirnya orang tertarik dan mau membeli. Padahal itu adalah perniagaan yang tidak jujur, karena dia sudah melakukan pemalsuan kepada pembelinya, dan pembeli mungkin suatu saat nanti ya ternyata yang membuat dagangan kita tidak laku ya kita sendiri. Kan akhirnya berantai itu, jangan beli di situ. Kemarin saya dibohongin. Dan akhirnya temennya, apalagi dengan ya media sosial, di blasting di WhatsApp, di grup, akhirnya orang ya dia sendiri yang rugi, tidak lagi orang mau membeli karena dia telah melakukan kedustaan tentang barang dagangannya. Nauzubillah min zalik. Nah, akibatnya tadi sudah sedikit kita sampaikan, la khalaqa lahum fil akhirah. Kalau kita rujuk di surat ya Al-Baqarah ayat 200 ya, 200 itu ada doa. Nanti 201-nya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi sebelumnya ada doa di mana dia hanya mengatakan doanya itu adalah doa dunia saja. Ayat 200-nya kan, silakan Al-Baqarah ayat 200. Di antara manusia ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya. Mereka hanya minta dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata khalaq tadi, la khalaq. Maka mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Kenapa? Karena melulu hanya minta dunia. Untuk itu ayat 201 surat Al-Baqarah ini dikaitkan ya, munasabah namanya, korelasi. Ayat 201 ini yang terbaik. Mintalah kebaikan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau melulu dunia, Allah kasih. Tapi ingat kata Allah, tidak ada sedikit pun bagiannya nanti di hari akhirat. Kenapa tidak ada bagian? Sudah diambil semua bagian dunianya. Sudah diserahkan semua. Ini bagianmu ya. Nanti di sana nggak ada bagian. Nah, karenanya ayat ini dikaitkan pula dengan ayat 200 surat Al-Baqarah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi di sini diawalkan dulu la khalaq. Tidak ada bagian di akhirat, yaitu kata para ulama tidak ada bagian pahala. Yang terbaik adalah kita jalankan dunia ini, insya Allah Allah kasih bagian dunia kita, kita pula jalankan akhirat kita agar kita mendapatkan juga bagian akhirat. Semuanya ada bagiannya, sehingga ya waktunya sholat ini bagian kita. Waktunya berinfak, ini bagian kita. Waktunya bekerja, ayo bagian dunia kita. Waktunya beristirahat, bagian dunia kita. Waktunya dengan keluarga, bagian dunia kita. Tapi jangan lupa, ada bagian, yaitu yang insya Allah kita semuanya Bapak Ibu mendapatkan di yaumil qiyamah kelak. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka sepatah kata pun. Ya. Atau Allah tidak berkata-kata dengan apa yang menyenangkan. Ada dua penafsiran berarti. Wala yukallimuhullah. Allah tidak mau bicara sepatah kata pun. Atau kalaupun Allah berbicara, maka kata-kata Allah tidak ada yang menyenangkan. Iya sih, dia bicara sama saya Pak, tapi kok kata-katanya pedes. Itu ya. Lebih baik tidak bicara, ya pilihannya. Lebih baik tidak bicara atau lebih baik bicara tapi pedes. Ya, itu dua-duanya enggak ada yang lebih baik. Jadi Allah tidak bicara sepatah kata pun, dan Allah kalaupun bicara bukan kata-kata yang menyenangkan. Karena mereka hanya menginginkan kehidupan dunia. Allah tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Di sini ada makna yang lain, penglihatan kasih sayang. Jadi dalam pandangan mata dikatakan oleh Nabi ada namanya ain, ya, pandangan mata hasad, ainun hasad. Jadi mata memandang tapi pandangannya pandangan benci, pandangannya hasad, pandangannya buruk. Nanti masuk penyakit namanya penyakit ain. Ya, maka kita berlindung dari penyakit ain. Anak kita dilihat orang, tapi penglihatannya bukan penglihatan sayang, penglihatan suka, penglihatan benci, Bapak Ibu. Penglihatan hasad. Paling begini. Akhirnya setan masuk ke dalam pandangan itu, dan orang tersebut yang dipandang dengan pandangan buruk bisa terjadi seperti yang dipandang. Ya, makanya
hati-hati memandang kira-kira. Ya. Penglihatan Allah, penglihatan kasih sayang harusnya, tetapi ya mereka tidak dilihat, yaitu penglihatannya penglihatan murka. Allah pula mengazab mereka karena dosa-dosa mereka. Di sini ada hadis dari Imam Bukhari, yaitu siapa yang bersumpah dengan nama Allah sedangkan ia bermaksud mengambil harta seorang muslim, maka ia bertemu dengan Allah sedangkan Allah murka kepadanya. Nauzubillah. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa dan maksiat sepanjang kehidupan dunia. Itulah ayat 77 dari surat Ali Imran. Secara global begitulah maksudnya. Siapa mereka? Dahulu adalah orang-orang Yahudi. Semua yang ada dalam kitab diubah, ya, terutama tentang sifat Nabi yang mulia, sehingga Nabi di pandangan mereka itu buruk, hina dan sebagainya. Maka Allah jawab, sungguh tidak mungkin Nabi Allah ya seperti yang mereka perkatakan. Na'udzubillah. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Nah, sungguh di antara mereka siapa nanti kita bahas. Tapi di sini merujuk kepada ayat sebelumnya, yaitu orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi tadi, ya. Mereka membaca, tapi mereka pelintir, kira-kira. Lidahnya itu diputar-bulitkan, sehingga bukan membaca apa yang ada, bukan membaca apa adanya, tapi membaca apa tidak adanya. Sering kita sebut gitu ya, sering menyebut apa adanya, Pak. Nah, sekarang mereka lakukan bukan apa adanya, apa tidaknya. Ya, apa yang tidak ada mereka sebut, yang ada tidak disebut. Maka disebut dengan yalwuna alsinato, memutar belitkan lidahnya ketika membaca Alkitab. Kenapa? Alasannya adalah agar kalian menyangka betul-betul yang dibaca itu dari Alkitab. Tentu dengan bahasa yang indah. Ya, kalau baca Quran kan berarti dengan tajwid. Ya, dibaca dengan tajwid sehingga orang menganggap, ini bacaan Al-Quran. Padahal bukan. Di kita ada tradisi Bapak Ibu, ya, membaca kitab itu dengan langgam atau seperti lantunan Al-Quran. Padahal itu bukan Quran. Nah, kalau orang tidak ngerti Al-Quran, dianggap itu Al-Quran. Misalnya bahasa Arab biasa aja lah. Misalnya ada berita yang disampaikan di televisi berbahasa Arab. Tapi dia menyebutnya dengan seperti ngaji gitu ya. Kana Muhammadun naima, kana Muhammadun naima. Padahal itu adalah bahasa ya biasa, ungkapan seseorang. Cuman dengan ungkapan yang indah, mungkin dengan lagu yang bagus, akhirnya disangka, wah ini betul ini yang dikatakannya dari Alkitab. Padahal bukan dari Alkitab. Mereka pula sampai mengatakan, ini betul datang dari Allah. Padahal kata Allah, ia bukan dari sisi Allah. Untuk itu dikatakan mereka itu berdusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Yang pertama tadi ayat 77, berdusta kepada manusia. Berdusta kepada manusia untuk dapat harta. Ini berdustanya kepada Allah. Mereka baca kitab ya dengan bagus, namun kemudian sesungguhnya mereka bukan membaca kitab, tapi caranya mirip sehingga orang menyangka, wah betul itu ada dalam kitab. Dan mereka mengatakan, ya ini betul-betul yang saya baca itu kitab dari Allah. Ini betul-betul datang dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, bukan dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah. Kenapa? Yang mereka lakukan adalah dusta kepada Allah. Inilah sikap dan perilaku buruk dikaitkan dengan kitab Taurat. Orang-orang terdahulu ya berupaya untuk manusia percaya dengan Taurat ya, dan itu bagus, tapi caranya adalah dengan memalsu atau berdusta. Yang mereka sampaikan tidak sama sekali ada di dalam kitab Allah. Disitulah Allah katakan mereka adalah orang-orang yang berdusta, dan mereka tahu kenapa? Karena mereka ngerti Alkitab, karena mereka kalangan ya berilmu tentang Alkitab. Kalau orang biasa kan sulit dia tahu.
membaca saja mungkin sulit. Namun ini adalah orang-orang yang berilmu, mereka justru ya membaca apa yang ada, tetapi diputarbalikkan sehingga terjadilah pemalsuan atas kitabullah, dan mereka bahkan bersaksi ini betul datang dari Allah. Padahal ketika dibuka enggak ada sama sekali. Nah, dan itu menjadi sesuatu yang buruk, dan Allah menyebutkan mereka lah yang berkata dusta terhadap Allah, yaitu terhadap kitabullah. Allah tidak mengatakan itu dalam kitabnya, tapi mereka yang mengatakan, padahal mereka adalah kaum yang mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dikatakan bahwa dahulu ya ayat ini turun kepada beberapa tokoh Yahudi ya, yaitu membaca Taurat tapi informasi yang benar ya itu dipalsu. Maksudnya yang ini diselewengkan atau mereka mengganti dengan yang lain. Betul-betul ada 3 kemungkinan. Informasinya tidak disampaikan utuh, atau informasinya utuh tapi maksudnya tidak sesungguhnya. Dia putar balikan atau mengganti dengan apa yang ada dalam pikirannya. Diganti saja ya, diganti sehingga yang ada itu bukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan membacanya menggunakan kaidah membaca seperti baca Quran atau baca Taurat. Ternyata ada kaidahnya. Namun saya tidak tahu bagaimana kaidahnya. Yang jelas agar mereka percaya itu adalah dari Allah, maka menggunakan bacaan seperti kita membaca Al-Quran atau membaca kitabullah. Untuk menguatkan kebohongan mereka, mereka pula tidak punya rasa malu mengatakan ini datang dari Allah, padahal mereka tahu bahwa itu adalah dusta kepada Allah. Ini satu pandangan tentang ayat 78. Ada pandangan yang lain, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ayat ini menjadi bukti adanya tahrif, adanya perubahan. Tadi kan mereka yang merubah. Mereka yang mengubah berbagai, bisa mengubah kata-katanya, mengubah maksudnya, atau mengganti sama sekali ya dengan ucapan dari mereka. Ya, ibarat orang ngarang itu ngarang sendiri gitu ya. Ini di sini di copy paste, kemudian diganti ya kalimatnya, kata-katanya, atau dibolak-balik juga boleh. Ini awalnya di awal, dibelakangin, yang belakang diawalin gitu ya. Nah, disitulah beberapa cara mereka mengubah. Maka ayat ini menjadi bukti kata para ulama tafsir bahwa telah terjadi tahrif. Ya. Untuk itu Allah ingatkan di surat Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Khusus untuk Al-Quran kata Allah, kami yang menurunkannya, kami pula yang akan menjaganya. Ya. Kenapa? Dahulu ketika Allah tidak menjaga, ya ini yang terjadi. Mereka mengubah, mereka mengganti. Maka Allah ya pastikan, jamin yang terakhir kitabullah itu Allah jaga. Karenanya insya Allah ini akan terjaga sehingga yaumil qiyamah kelak. Pembeda antara kitab-kitab sebelum Al-Quran dengan Al-Quran sesuai dengan ayat ini, dan dikuatkan dengan surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga terang benderang sesungguhnya betapa manusia telah berbohong kepada Allah. Bohongnya adalah melalui merubah apa yang ada di dalam kitab Taurat. Begitulah makna dari ayat 78. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu pejuang subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nali basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Ini tentang Nabi. Mereka tadi menjual beli, oke. Mereka pula ya mengubah apa yang ada di dalam kitab Allah. Ini yang ketiga. Mereka mengatakan Nabi itu adalah bukan utusan Allah. Kenapa? Nabi justru memerintah manusia untuk menyembah selain Allah. Bahkan mereka katakan ya, jadilah kamu penyembah-penyembahku. Ya, ini mereka katakan tentang Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Nabi nyuruh kami menyembah Nabi, bukan menyembah Allah gitu. Nabi ingin
diagungkan, disanjung oleh umatnya. Maka sampai kami diperintah untuk menyembah kepada para nabi. Ini juga yang ketiga. Masya Allah, berat ya Bapak Ibu. Maka Allah jawab melalui ayat ini. Dan ini adalah jaminan Allah tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin, tidak wajar. Mustahil bagi seorang manusia yang Allah berikan Alkitab, yaitu Nabi, sudah diberi Alkitab, sudah diberi hikmah, dan dijadikan Nabi. 3 keutamaan manusia yang bernama Nabi atau utusan Allah. Dapat kitab, wahyu dari Allah. Dapat hikmah, banyak sekali hikmah-hikmah, ya. Kemuliaan-kemuliaan, keutamaan gitu ya, kearifan dan kebijaksanaan. Kemudian Allah jadikan nabi. Nah, tidak mungkin dan mustahil kalau orang diberi 3 keutamaan ini kok malah menyuruh yang disembahnya bukan Allah tapi yang lain, kan aneh. Kitabnya adalah dari Allah, kenabian juga adalah merupakan anugerah dari Allah. Nabi itu tidak ada sekolahnya, tidak ada universitasnya, ya, tidak ada fakultasnya. Betul-betul itu hanya dari Allah. Hanya Allah yang ya memilih nabi-nabinya. Kalau yang lain boleh ya ada fakultasnya, menjadi intelektual, menjadi apapun. Menjadi nabi enggak ada sekolahnya, enggak ada belajarnya, enggak ada trainingnya. Maka orang yang diberi 3 enggak mungkin, malah aneh. Mereka kok menurut ayat ini nyuruh semua umat malah menyembah para nabi, padahal mereka adalah utusan-utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan perintah, walakin kunu rabbaniyin. Tapi perintah Allah, jadilah kamu hamba-hamba rabbani, yaitu yang selalu dekat, berorientasi kepada Allah untuk meraih keutamaan. Nah, ini Ramadan ini salah satu kedekatan yang paripurna Bapak Ibu. Kenapa? Bagi orang berpuasa, doanya tidak ditolak oleh Allah. Jadi dekat itu macam-macam. Dekat fisik, nah ini dekat. Ini kita meskipun online, tapi dekat hakikatnya. Tadi diingatkan Pak Agung untuk tetap saja kita nawa itu ini bermajelis betulan, bukan virtual, offline. Ya, nawa itunya begitu. Insya Allah kita jauh tapi sebetulnya dekat. Tapi ada dekat yang paling dekat. Al-Baqarah 186. Uji budak watan da'i. Itu dekatnya paling dekat. Ya, kata para ulama dekat itu banyak. Ada dekat, agak dekat, ada yang dekat banget. Nah, dekat sekali. Apa dekat sekali itu? Fa inni qarib uji budak watan da'i. Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu. Kalau aku dekat, aku penuhi doa-doa kalian. Subhanallah. Menjadi hamba robbani itu menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, enggak mungkin ya dia nyuruh malah ya menyembah para nabi. Nah, berarti mereka sudah dusta kepada nabi, dusta kepada manusia tadi, bohong kepada Allah, ini bohong kepada nabi. Ya, bahwa ini nabi nyuruh aku menyembahnya. Pada nabi tidak mungkin, ya. Malah perintah Allah para nabi itu semuanya begini, kunu rabbaniyin, jadilah kalian hamba rabbani, yaitu dekat dengan Allah, orientasi ya. Kedekatan tadi ada macam-macam, ada dekat secara fisik dekat ya, tapi hatinya jauh. Ada sekarang ya kita keadaan Covid ini betul, kita jaga protokol kesehatan tapi hati kita tetap dekat, saling mendoakan, saling mengingatkan. Padahal ada di Panama, padahal ada di mana-mana. Tapi itulah kedekatan secara batin. Kedekatan paling paripurna adalah manakala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau itu sudah dekat-dekat banget gitu ya. Nah, di antara ciri orang dekat dengan Allah, hamba robbani adalah selalu mengajar dan mempelajari Al-Quran. Bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian selalu mengajarkan. Orang yang baca Quran dekat dengan Allah. Orang yang mengajarkan Quran dekat dengan Allah. Orang yang ngaji Quran dekat dengan Allah. Nah, itulah makna dari ayat 79 secara ringkas. Subhanallah. Tidak mungkin Nabi nyuruh kita ya mengagungkan. Betul kita memuliakan, tapi tidak mungkin sampai menyuruh menyembah. Ini adalah dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini beberapa catatan hadis yang dikaitkan dengan ayat tadi.
Orang yang paling baik di antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian Abu Abdurrahman perawinya membaca Quran pada masa Utsman hingga Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi berkata, dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat ini. Ya, artinya kenapa diangkat derajatnya? Karena dia selalu baca Quran. Maka majelisnya ada majelis khusus. Para sahabat punya majelis Quran. Ya, itulah yang mereka kaji, mereka baca, mereka tadabburi, mereka renungkan, maka kedudukan itulah yang dikatakan sebagai kedudukan yang mulia. Hajjaj menjadi gubernur di Mekah pada waktu itu, beliau yakin ini berkah dari Al-Quran. Maka membaca dan mengajarkan adalah hal yang sangat mulia. Untuk itu pula ada hadis Imam Ahmad, Bapak Ibu, ada orang-orang yang disebut dengan ahlullah, keluarga Allah. Keluarga Allah. Tadi kan Rabbaniyin, orang yang orientasinya Allah. Orang yang selalu dekat dengan Allah, ingat dengan Allah. Nabi nyuruh kita dekat dengan Allah, ingat Allah. Kemudian Nabi pula menjadikan kita sebagai ahlullah, yaitu keluarga Allah. Siapa itu keluarga Allah? Adalah disebut dengan ahlul Quran. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasul? Adalah kita semuanya, ahlul Quran. Dekat dengan Quran, membaca Quran, majelis ilmu, ya mengkaji, selalu berusaha dekat dengan Allah melalui Al-Quran, maka nanti mereka akan menjadi keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir ya secara online ini atau yang ada di masjid, yang di beberapa tempat di rumahnya, insya Allah kita ingin dekat dengan Allah sehingga kita termasuk ahlullah, keluarga Allah. Kita aja senang ya, saya keluarga pejuang ya subuh Masjid Pondok Indah. Subhanallah. Bagaimana kalau disebutkan kita adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang tersirat dari surat Al-Baqarah ya, dan tambahannya ini ya. Di sini adalah tuduhan palsu kepada Rasul bahwa Nabi menginginkan umatnya menyembahnya. Padahal tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dia diberi oleh Allah wahyu, diberi hikmah, ya berarti kan pemahamannya juga murni. Kemudian ada beberapa anugerah Allah kepada para nabi yang beda dengan kita. Kita tidak punya wahyu pasti. Ya. Kita hanya diberikan oleh Allah ilham, ya, ilham atau isyarat atau melalui mimpi yang insya Allah itu mimpi yang menjadikan kita lebih baik. Itu saja medianya. Tapi menjadi nabi tidak mungkin. Maka tuduhan syirik ini tidak benar karena menyuruh menyembah manusia itu kan berarti syirik. Nabi itu pilihan Allah, tidak mungkin Nabi menyuruh manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar Rasul itu berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah dengan istiqomah karena kamu mengajarkan kitab dan kamu mempelajarinya sehingga kamu taat kepada Allah dan menjauhi sifat syirik atau perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi langsung ya, ayat ini berisi dua, tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad, Masya Allah. Jawaban Allah kepada nabinya, tidak mungkin nabiku begitu. Maka nali basyarin, mustahil. Ya. Seorang yang diberi wahyu, diberi kitab, diberi hikmah, diberi kenabian, lantas ia malah menyuruh manusia berbuat syirik agar menyembah para nabi. Nah, ini sesuatu yang ini. Kalau nabi palsu ialah dia ngaku nabi, terus orang disuruh sujud kepadanya, berarti dia nabi palsu. Kalau nabi yang benar, ya nggak mungkin menyuruh umatnya untuk malah menyembah nabi. Yang pasti mereka menyuruh kita semua untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini Rabbaniyin. Ada yang memaknai orang yang teguh, taat kepada Allah, punya pemahaman yang bagus, tapi juga punya kelembutan dan hikmah. Nah, Rabbani begitu ya. Dia tahu betul ya apa yang ada, dia teguh, taat, baik, selalu menjaga kebaikannya, pemahamannya bagus, tapi juga dengan kelembutan dan hikmah. Dan ini Nabi ya, ilmu kalian itulah jadi orang berpegang dengan ketaatan pada Allah seperti yang tadi disampaikan dan selalu menjaga kebaikan ya, selalu berpegang teguh dengan keyakinan yaitu apa yang terkandung di dalam kitab yang kita anut yang bernama Kitab Allah, yaitu Al-Quran yang sangat mulia. Ini penjelasan saja dari literatur tafsir untuk mengingatkan makna dari ayat
79. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa waktu lagi surat Ali Imran ayat 80. Wala ya'murukum. Tadi perintah para nabi adalah ini kata Allah. Sembahlah Allah, berbuat baiklah karena Allah, tuluslah dalam beribadah dan beramal soleh, terus selalu belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengaji Quran, dekat dengan Quran. Kalau sudah bagus, ajarilah Al-Quran kepada orang lain. Maka inilah orang-orang Rabbaniyin. Nah kalau itu, maka sama juga ayat 80. Tidak mungkin pula Nabi kok nyuruh menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Tadi tidak mungkin Nabi menyuruh orang menyembahnya. Sekarang ada lagi tuduhan. Dan Allah bantah, tidak mungkin. Mustahil Nabi menyuruh kita menyembah malaikat atau para nabi atau menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Bayangkan, karena memang di berbagai ayat Al-Quran, ya, mereka menjadikan malaikat itu Tuhan-Tuhan. Kenapa? Wah, malaikat ini hebat kan? Malaikat sayapnya, malaikat itu agung, malaikat itu mulia. Namun bukan begitu. Kita memuliakan malaikat karena makhluk Allah. Tapi tetap semuanya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sini penutup dari ayat 80, ya, kembali ada hubungannya dengan ayat 79 tadi. Mereka ini adalah, ya, berdusta kepada para nabi. Dusta 79 tadi, mereka mengatakan kami disuruh menyembah para nabi. Padahal tidak. Yang di sini Nabi nyuruh selain daripada menyembah para nabi, menjadikan malaikat-malaikat, menjadikan nabi adalah Tuhan-Tuhan yang layak disembah. Subhanallah, mustahil dan tidak mungkin. Maka ayat murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Bagaimana mungkin Nabi menyuruh kalian ingkar kepada Allah, padahal Nabi menyuruh kalian beriman. Jadi katanya nyuruh ini, padahal Nabi kan nyuruh ini. Jadi sama sekali tidak ketemu. Kalau kalian mengatakan Nabi nyuruh menyembah malaikat, menjadikan malaikat Tuhan, lah bagaimana dengan Nabi menyuruh kita untuk, ya, betul-betul taat kepada Allah? Jadi bertentangan. Yang satu nyuruh begitu, yang satu nyuruh begini. Maka klarifikasi dari Allah ayat 80 ini insya Allah. Dan kita diingatkan, ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah jelas sekali. Dan Nabi memang manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia di muka bumi ini dari awal hingga hari kiamat, sehingga tidak mungkin manusia yang mulia itu nyuruh manusia hina, menyuruh umatnya untuk dihinakan oleh Allah dengan melakukan syirik besar. Nah, ini kan perintahnya perintah syirik besar, menjadikan malaikat dan nabi sebagai Tuhan. Ya, padahal la ilaha illallah, tidak mungkin gitu ya. Makanya mustahil, dan ini penting Allah sampaikan untuk mengingatkan semuanya bahwa nabi itu adalah utusan Allah. Nabi itu diberi wahyu dan tidak mungkin menyuruh manusia untuk menyalahi apa yang ada di dalam kitabnya, wahyunya, apalagi sampai berbuat syirik kepada Allah. Baik itu malaikat-malaikatnya, karena malaikat dengan segala kemuliaan dan keagungannya tetap makhluk Allah, tidak boleh disembah. Tapi kita juga meyakini adanya malaikat. Para nabi dengan keagungannya tetap manusia juga, makhluk Allah juga. Maka posisi malaikat adalah utusan Allah, posisi para nabi juga adalah utusan Allah. Tuduhan kepada nabi menyuruh menyembah malaikat dan para nabi Allah. Jawaban Allah menunjukkan kemuliaan dan juga kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Catatan lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Allah karuniakan 3 tadi, ya, yaitu Alkitab, kenabian, dan juga beberapa hukum. Yang mungkin Nabi akan menyuruh kita untuk semakin taat kepada Allah, semakin beribadah kepada Allah. Karena tidak mungkin terjadi perlawanan. Satu sisi nyuruh begini, satu sisi nyuruh yang lain. Ada pandangan, yaitu bahwa ayat ini, ayat 80, itu jawaban atas delegasi Nasoro dari negeri Najran. Mereka itu, ya, karena semakin jauh, mereka berkata dengan sombong, apakah engkau menyuruh kami, wahai Muhammad, untuk menyembahmu? Ya, jadi
dialog terjadi antara Nabi Muhammad dengan mereka. Ya, mereka ini datang dan kemudian mereka kewalahan menghadapi ya bahasa yang mulia dari Nabi, hal-hal yang bagus, maka mereka dengan pedas mengatakan, jadi maksudnya Muhammad nyuruh kami menyembahmu gitu. Jadi padahal Nabi tidak pernah begitu, tapi kan mengungkapkan kemuliaan, keagungan, mereka tersudut, bahasa Nabi bahasa agung, mereka akhirnya ya sudah kalau gitu berarti kan kamu yang nyuruh kami menyembahmu. Padahal tidak mungkin, yaitu Allah dan taat kepada Allah itulah perintah Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah turunkan ayat ini menjelaskan kesalahan perkataan mereka, dan perkataan mereka adalah perkataan yang tidak tepat atau batil karena memperkatakan tentang nabinya, tentang nabi kita semuanya sesuatu yang tidak ada pada diri Nabi. Jadi sudah dusta kepada manusia tadi ya, ayat 77, dusta kepada nabi, kepada Allah, dan kemudian dusta pula kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kaitannya 77 ya itu sampai 80 adalah berbicara tentang orang-orang yang tidak meyakini Allah, tidak meyakini Nabi, bahkan tidak meyakini kitabullah ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa hal yang diingatkan melalui ayat-ayat ini. Masya Allah, begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa ya Allah Subhanahu wa taala ingin semua kita tetap berada dalam kebaikan, berada dalam ridha Allah. Betapa Nabi tetap menginginkan kita selalu berada dalam keberkahan, dalam ridha Allah. Tidak ada keinginan dari Nabi untuk kita jauh dengan Allah. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan di luar itu, maka diyakini ungkapan itu bukan dari Nabi, ungkapan itu bukan dari Allah, tapi bisa jadi ya ungkapan itu dari mereka sendiri agar kita jauh dari Allah, agar kita jauh dari Quran, agar kita jauh dari tuntunan Nabi. Padahal tadi di awal kita sudah 23 hari ikut tuntunan Allah, ikut tuntunan Nabi. Dan kita yakin tuntunan Allah, tuntunan Nabi adalah untuk kebaikan dunia kita semuanya. Dari A sampai Z. Kebaikan harta, kebaikan keluarga, kebaikan tempat tinggal, kebaikan profesi kita, kebaikan tugas kita yang sangat banyak. Dan nanti itulah juga untuk kebaikan kita di akhirat dari semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Dari harta kita untuk kebaikan akhirat, dari pertemanan kita, dari keluarga kita, dari semuanya insya Allah. Begitulah catatan dari ayat 77 sampai dengan ayat 80. Satu tema pembahasan yang luar biasa, ya, tapi tentang hal yang menyangkut masalah sebelum ya kita, yaitu mereka terhadap Nabi, mereka terhadap Allah, dan mereka terhadap sesamanya. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Allahumma inna na'udzubika min amalin yuba'iduni min Allah. Ya Allah, jauhkan kita semuanya dari hal-hal yang menjauhkan Allah, dan kita minta semuanya adalah semakin mendekatkan kita dengan Allah, apalagi di akhir-akhir Ramadan tahun 1442 Hijriah, dan wallahu alam mungkin akhir dari berbagai macam akhir, kita tidak tahu, tapi yakinlah semua kita ingin mendapatkan yang terbaik dari dunia kita, yang terbaik pula dari akhirat kita semuanya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah semuanya, khususnya yang ada di sekitar Masjid Raya Pondok Indah dan semua yang hadir dari berbagai lokasi. Terima kasih sekali atas kebersamaan kita dalam majelis yang mulia ini, kepada seluruh pengurus yayasan yang sudah sangat baik, sangat bersungguh-sungguh. Selalu kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan tuntunan Allah, dekat dengan tuntunan Nabiullah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sampaikan sekali lagi jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, luar biasa ini. 4 ayat dibahas dalam 1 jam Ustaz ya. Masya Allah. Luar biasa. Ibarat 1 semester digabung jadi 1 jam ini. Masya Allah. Iya, betul. Mudah-mudahan semua yang menyimak bisa mendapatkan hikmah dari yang disampaikan Ustaz.
Baik, kita akan masuki sesi tanya jawab, Ustadz. Tapi mohon izin saya akan membacakan maklumat dulu, Ustadz. Baik, silakan. Oke. Ya, ya pertama, insya Allah kajian Jumat besok pagi, ya pukul 5.30 hingga 7 akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Nurul Huda Ma'arif dengan membahas kitab Riyadhus Shalihin tentang takwa. Kemudian dilanjutkan gerakan baca Quran tartil oleh Ustadz Dr. Andes Uci Armisi. Selanjutnya pada Sabtu pagi insya Allah akan dibawa oleh Ustadz Dr. Andian Palindungan dengan tema energi Al-Quran. Kemudian seperti biasanya kajian spesial Ramadan ini kita ada kajian tadabbur Al-Quran dalam 2 kali, yaitu hari Kamis seperti hari ini dan hari Ahad. Kemudian setiap harinya tetap berlangsung dari pukul 5.30 hingga jam 7. Kemudian gerakan Quran tartil yang biasa mulai jam 5.30 dimundurkan menjadi jam 7. Kemudian juga ada kajian keluarga sakinah insya Allah hari Jumat besok pada pukul jam 16.00 hingga setengah 6. Dan kami mengingatkan kembali kepada peserta pada Iqra batch 5 dan siapa saja yang ingin menghadirinya bahwa insya Allah pada hari Ahad besok itu adalah pertemuan keempat ya dari kajian pada Iqra batch 5 yang merupakan program dari divisi dakwah. Bagi yang ingin hadir atau mengikuti bagian akhir dari Beda Iqra ini bisa menghubungi admin kami di 0811 17 30 114. Dan kami membuka kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin berpartisipasi dalam dakwah dan juga ingin membantu kami menyalurkan sembako, bantuan sosial, bisa menghubungi bendahara kami Bapak Irwan Primaditya di nomor handphonenya 0811 828 246. Atau bisa transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah di rekening Bank Syariah Indonesia yaitu dengan nomor rekeningnya 7220201001. Dan segala informasi yang ingin ditanyakan tentang kegiatan kami, tentang program-programnya bisa menghubungi admin kami di 0811 untuk memudahkannya 17 rakaat 30 juz dan 114 surat. Jadi 0811 17 30 114. Baik, Bapak Ibu sekalian, di kolom chat saya lihat sudah ada 2 pertanyaan dan raise hand sudah 3 orang. Saya bacakan dulu yang ada di kolom chat. Ini dari Pak Edi Cahyono. Ingin bertanya Ustadz, saat ini masih terjadi perdebatan apakah benar Nabi Muhammad itu ummi buta huruf, pada beliau ahli perniagaan. Sedang satu sisi bahwa kita yakin bahwa Al-Quran adalah berasal dari Allah. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya baik, memang istilah ummi itu kalau kita rujuk maknanya adalah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak bisa menghitung. Dan itu adalah melekat pada masyarakat di mana Nabi tinggal, di mana Nabi hidup. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Ya, dikatakan juga di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua bahwa Nabi diutus kepada masyarakat yang ummi. Dan penjelasan para ulama ummi itu adalah ketidakmampuan membaca, menulis, dan kemudian menghitung. Maka Nabi punya penulis wahyu. Penulis wahyu. Ya, kenapa? Karena memang agar kemudian terjaga betul ini wahyu Allah, memang harus ada penulis. Setiap Nabi menyampaikan wahyu, para sahabat kan menulis di pelepah korma, di tulang-tulang binatang. Nah, itulah yang kemudian disatukan di masa Abu Bakar, dan kemudian seperti yang sekarang ini mushaf di berbagai penerbitan itu berawal dari inisiasi sahabat Umar di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, ummi ini bukan sebuah hal yang dalam tanda kutip dahulu itu dimaknai buruk. Ya. Tapi memang Allah sengajakan. Karena kalau Nabi bisa baca, bisa nulis, mahir, maka akan semakin benar bahwa bahwa Quran itu buatan Nabi. Ya, salah satu yang disampaikan para ulama agar menghindari tuduhan itu.
Kalau nabinya hebat, pinter gitu ya, ya udah Quran ini memang nabi yang buat kok. Maka dibuatlah ummi, memang tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi tadi bahwa tidak bisa baca dan nulis di zaman dulu itu bukan sebuah hal yang aib. Kalau sekarang aib buta huruf itu ya, aib banget. Karena udah zamannya zaman teknologi, udah zaman bagus banget gitu ya, sarana ilmu pengetahuan sudah sangat ini. Hanya ketika ummi itu bukan berarti tidak pinter, tidak cerdas. Karena sarana dapat ilmu dulu tidak melalui tulisan dan melalui bacaan, tapi melalui ini, hafal. Makanya kan Jibril membacakan. Beda membacakan. Dan Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca. Ma'ana biqori. Maaf saya tidak bisa baca Jibril. Iqra. Enggak bisa baca. Baru dibacakan. Nah, Allah anugerahkan kepada masyarakat saat itu, ya Nabi dan para sahabat itu kekuatan memorinya top. Ya, makanya mereka hafalnya cepat, hafalnya bagus, dan itulah cara Allah menjaga Al-Qur'an. Pandangan yang ketiga bahwa ummi ini berlangsung tidak lama. Yaitu masa-masa awal iya. Kenapa? Karena tadi menjaga agar apa yang dikatakan Quran ini buatan Nabi itu secara otomatis gugur. Karena nggak mungkin. Nabi yang nggak bisa apa-apa kok tiba-tiba bisa nulis, bisa membuat Quran yang bagus banget, yang agung banget. Ya, bukan Pak Agung ya, yang agung banget. Makanya tidak di ini. Tapi setelah itu mulailah Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, dan memang masyarakat setelah itu berpengetahuan dan mampu menulis baca. Bahkan Nabi suruh, ya misalnya Zaid bin Thabit itu disuruh untuk belajar menulis, bahkan belajar bahasa Parsi. Kenapa? Karena kebutuhan zamannya. Itulah tiga pandangan. Tadi ada juga surat Al-Bayyinah yang disampaikan ayat kedua, yatlu alaihim. Nabi membacakan. Ya, membacakan itu apakah atas teks atau di luar teks. Yang dimaksud adalah tidak bisa membaca teks, tapi membaca yang konteks amat sangat mahir karena di backup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang dulu, maaf, termasuk ya keluarga saya dulu, kakek nenek itu membaca sulit. Tapi ternyata ilmunya banyak. Karena tadi kan mendengar, kemudian dapat dari orang, dan ternyata cara mendapatkan ilmu lebih efektif melalui mendengar. Seperti anak kita dengan mendengar, mereka kemudian disimpan di memorinya, jadilah sebuah ilmu yang sangat bermanfaat. Begitulah kondisi umminya Nabi, sehingga kita sangat yakin itu adalah settingan dari Allah. Namun setelah itu tentu ya mereka betul-betul menjadi umat yang berpengetahuan, berperadaban, jadilah masyarakat Madani berperadaban. Dan dahulu memang tidak ada masalah, karena itu memang untuk menjaga orisinilitas dari Al-Quran ini. Demikian Ustadz Edi, Barakallahu fiik. Semoga menjawab ya Pak Edi pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya di kolom chat ada dari Pak Taufik. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat pada Nabi Muhammad, lalu ditulis oleh para sahabat sehingga kita bisa baca sampai sekarang, bagaimana untuk Zabur, Taurat, dan Injil, bagaimana Allah mewahyukannya? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Taufik. Tadi kita sedikit bahas apa itu keutamaan dari Al-Quran. Kitab-kitab dahulu tidak dijaga oleh Allah. Maka terjadilah apa yang terjadi. Yang tadi dibahas di ayat 79 dan 78 sebelumnya. Ini dikhususkan Al-Quran itu memiliki beberapa ciri atau karakteristik. Yang pertama, Allah turunkannya bertahap kepada Nabi. Sehingga insya Allah mudah. Ya, mudah bagi para sahabat, dan tidak mungkin mereka itu ya bahasa kitanya tidak menghafalnya karena memang sedikit demi sedikit. Sedangkan kitab terdahulu itu langsung jumlah wahidah. Ya, kalau di surat Al-Furqan diingatkan oleh Allah, wa qala allazina kafaru laula nuzila hadzal Qur'an, ya jumlah wahidah. Kenapa Al-Qur'an kok tidak diturunkan sekaligus, kata mereka. Surat Al-Furqan ayat 32. Kenapa Quran tidak diturunkan sekaligus? Itu pula menjadi karakteristik dari Al-Quran. Dahulu diturunkan sekaligus, kelabakan itu ya. Ya, banyak yang kemudian tidak paham, banyak yang tidak hafal, bahkan ada yang memalsunya. Maka Allah memahami keadaan demikian. Kalau begitu Al-Quran yang terakhir ini tidak boleh lagi. Aku turunkan bertahap. 5 ayat dulu, sudah oke, 10 ayat. Bahkan para sahabat mengatakan, Ibnu Mas'ud, kami belajar Quran itu 10 ayat, 10 ayat. Tidak berganjak, melainkan kami sudah paham betul, sudah mengerti betul, bahkan sudah hafal betul ayat tersebut.
Ya. Kemudian yang kedua bahwa ini ya cara pengkodifikasinya juga berbeda. Ya. Kita tahu bahwa inilah salah satu dari sarana Allah menjaga Quran ini melalui para penghafal satu dan para penulis wahyu. Ya, makanya di zaman Zaid bin Sabit ketika pengumpulan wahyu pertama di zaman Abu Bakar tentunya, tapi ketua lajnahnya Zaid bin Sabit. Beliau minta 2 orang. Pertama para penghafal dikumpulkan karena insya Allah hafalan itu lebih melekat. Tapi kan khawatir memorinya namanya manusia kan bisa salah bisa khilaf. Beliau minta semua penulis wahyu dikumpulkan, semua menulis. Yang menulis itu di pelepah korma, tulang binatang, di dedaunan, dikumpulkan semua. Baru di cross check. Gimana penulis? Ini yang kami dapatkan dari Nabi ini. Penghafal coba bacakan, betul nggak? Iya betul. Terus di cross check dari awal sampai akhir, barulah diputuskan inilah ya di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu cara Allah menjaga. Nah sementara kitab yang lain tidak demikian. Allah serahkan dan itulah ya memang turunnya juga sekaligus sehingga berat ya dan itu yang membedakan antara kitabuna Al-Qur'an dengan Taurat, Injil dan sebagainya. Belum lagi bahwa dahulu ya keadaannya tentu berbeda dengan keadaan di umat Nabi Muhammad. Salah satu ini yang menguatkan bahwa Al-Quran itu mulia adalah Allah hadirkan para pakar di masa Nabi. Memang pakar bahasa Arab. Dan mereka ada lomba baca puisi. Ada Suq'i Qaws di Madinah itu lomba. Majinah juga. Jadi ada kontestasi puisi. Pokoknya setiap tahun itu para pakar bahasa udah dihadirkan dan mereka ya lomba kontes gitu ya. Dan begitu. Jadi sudah dimaknai bahwa orang di masa Nabi memang ahli bahasa Arab, memang mahir bahasa Arab. Sehingga itulah yang kemudian menguatkan juga semangat orang-orang untuk mendalami Quran. Kami ini nggak ngerti padahal kami pakar bahasa Arab. Kok ketika datang Al-Quran di luar dari kemampuan mereka. Sedangkan masyarakat dahulu nggak ngerti bahasa. Ya, masyarakat dahulu itu masih awam sekali, ya banyak jahiliyah, ya atau perilaku-perilaku yang sangat tidak terpuji, maka mengakibatkan juga mereka terbiasa dengan perilaku tidak terpuji itu sehingga mereka memang menolak mentah-mentah, tidak mau menerima dan para nabinya sudah menyampaikan dan begitulah yang terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Pak Taufik, terima kasih banyak dan mohon maaf. Jadi tidak ada keterangan yang ini Ustaz ya tentang bagaimana turunnya misalkan dari wahyu ke Nabi Isa itu nggak ada keterangannya Ustaz. Tidak ada keterangan karena landasan kita kan Quran. Sedangkan riwayat-riwayat sebelumnya itu tidak ditemukan oleh para ulama. Yang jelas seperti itu modelnya Taurat turun sekaligus kepada nabinya. Nabi menyampaikan kepada umatnya namun umatnya awam banget tidak mengerti. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ada beberapa gelintir orang yang ahli kitab tadi yang ngerti. Justru bukannya menyampaikan apa isinya, mereka malah ganti, mereka ubah. Nih yang betul tuh yang ini. Ya, sehingga disinilah terjadi dalam tanda kutip tahrif, penyimpangan atau pemalsuan. Sedangkan di masa Nabi hebat. Para sahabatnya hafalnya bagus. Para penulis wahyu, Nabi tidak mampu menulis, tapi para sahabat banyak yang mampu menulis. Buktinya setiap Nabi menyampaikan wahyu ditulis. Ya, makanya ada mushaf di masa awal itu kan betul-betul ya luar biasa. Teknologi tulis menulis sudah ada, tapi hanya tentu keadaannya sederhana dibanding dengan kemampuan kita dalam tulis menulis sekarang ini. Mungkin kalau sudah ada dokumentasi kayak laptop, handphone, recording mungkin enak juga ya dulunya. Di-record, gitu. Jadi bisa di suatu saat didengar lagi, dibaca lagi. Tapi begitulah cara Allah ya. Al-Hijr ayat 9 menjaga Al-Quran ini sampai detail gitu bagaimana prosesnya. Sedang kitab yang dahulu tidak detail prosesnya. Tiba-tiba terjadilah ini pemalsuan dan lain sebagainya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Agung. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, kita sekarang beralih ke penanya dari langsung raise hand. Baik, silakan Pak Hadril untuk bertanya langsung. Di-unmute dulu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang saya minta penjelasan lebih lanjut Pak Ustadz. Jadi kan begini,
menurut ini masalah terminologi nih, masalah istilah. Jadi yang saya tangkap, saya analisa bahwa sewaktu Nabi Musa alaihissalam masih hidup, masih ada, dan memang pengikut beliau itu adalah pengikut yang mengakui tauhid hanya Allah sebagai sesembahan. Menurut pemahaman saya bahwa pada saat itu itulah yang dikatakan umat Nabi Musa. Terus kemudian dalam Al-Quran kan sering disebutkan ahli kitab yang disebut ya kaum Yahudi dan Nasrani. Terus jadi saya berpikir begini, yang dikatakan orang Yahudi itu bukan umatnya Nabi Musa sebenarnya, ya kan? Karena mereka itu sudah mengingkari ajaran Nabi Musa. Ya, mereka bukan mentauhidkan Allah lagi, tidak mentauhidkan Allah. Jadi mereka sudah mentauhidkan yang lain. Mungkin ya ada Tuhan, ada anak Tuhan Zuhair seperti Zuhair yang diungkapkan. Dan kemudian Tauratnya itu kan sudah dimanipulasi, sudah sesuai dengan uren Pak Ustadz tadi kan sudah diacak-acak gitu kan. Nah, sudah sudah dirusak sedemikian rupa sehingga kalau saya menurut pengertian tapi ini apakah benar nggak pemikiran saya bahwa umat semasa Nabi Musa itulah saat Nabi Musa hidup itulah yang sebetulnya umat Nabi Musa. Sekarang tidak ada lagi umat Nabi Musa. Yang sekarang ada orang Yahudi, orang yang kafir terhadap ajaran Nabi Musa itu sendiri. Mereka kafir juga kalau saya melihat kafir terhadap ajaran Musa. Itu apakah benar? Nah, itu satu. Yang kedua, sering saya dengar, tapi saya tidak paham nih mengenai apakah ada dalam Al-Quran atau hadis. Apakah memang benar bahwa orang Yahudi itu dilebihkan kecerdasannya oleh Allah? Memang realitas menunjukkan di dunia ini sekarang bahwa ilmu pengetahuan, sains dan teknologi itu dikuasai oleh mereka. Diakui atau tidak, ya senang atau tidak, itu soal sains dan teknologi di dunia ini mereka yang menguasai. Di sini ketertinggalan umat Islam. Dan jadi pertanyaan saya, apakah memang benar itu dilebihkan? Apa memang ada disebutkan dalam Al-Quran atau hadis? Ini saya ingin menambah pemahaman untuk saya menambah keyakinan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Barakallahu Fiik Pak Hadril ya. Dua pertanyaan ya. Tadi tinjauan kriminologi ya. Ya memang menisbahkan umat kepada Nabi itu ada dua dimensi, dua sudut pandang. Berdasarkan historis, semua yang hidup di masa Nabi Musa adalah umat Nabi Musa, historis. Semua yang hidup di zaman pasca, ini zaman akhir, semua kita umat Nabi Muhammad ini secara historis. Sama dengan saya, angkatan 70 ya, semua yang hidup di angkatan 70 namanya angkatan 70, historis. Semua yang hidup di tahun 45, angkatan 45, kira-kira gitu. Yang hidup sebelum penjajahan disebut dengan masa pra-penjajahan atau sebelum penjajahan dan sebagainya. Jadi secara historis, itulah yang banyak disebut oleh Al-Quran. Kalau kemudian secara nilai filosofis, tentu umat Nabi adalah yang betul-betul taat kepada Nabi. Karena Nabi, sebagaimana juga Nabi Muhammad mengatakan, ya, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk surga kecuali yang ingkar. Nah, kata ingkar itu menunjukkan kalau dia tidak mau ikut Nabi, ya bagaimana disebut umat Nabi. Ini contoh yang paling real adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yakin anaknya adalah pasti anaknya, anak kandungnya. Tapi Allah katakan, dia bukan keluargamu. Kenapa? Dia tidak mau taat kepadamu atau durhaka kepadamu. Ya, jadi secara historis, Kan'an anaknya Nabi Nuh, nasabnya demikian dan itu ya dibuktikan dengan jalur keturunan. Tapi secara filosofi atau nilai, selama tidak berpegang atau taat kepada orang tua, ya dia bukan anaknya, bahasa Allah begitu. Dia laisa min ahlik di surat Hud, dia bukan anakmu. Kenapa? Karena dia tidak mau ikut denganmu. Itu pendekatan yang disebut dengan pendekatan nilai. Saya sangat setuju. Ya memang
Ya, Yahudi sekarang tentu kalau secara historis iya, mereka berasal dari Bani Israel ya. Jadi Bani Israel itu panjang, di dalamnya ada Yahudi, di dalamnya ada sekian banyak umat-umat. Dan Allah menurunkan semua nabi itu berasal dari satu gen namanya Bani Israel. Luar biasa. Hanya Nabi Muhammad dari Arab saja, yang lainnya Bani Israel. Maka dikaitkan dengan pertanyaan kedua tadi, kita lacak Al-Baqarah 47, Al-Baqarah 122. Allah melebihkan kaum Bani Israel. Anni faddaltukum alal alamin. Atas semua alam loh. Atas semua manusia sampai akhir zaman. Namun pernyataan Allah ini bukan sebuah jaminan kepastian bahwa pasti semua orang Bani Israel begitu. Ada juga yang tidak mampu, ada juga. Samalah dengan kita menyebut orang Indonesia ini ramah tamah lah. Tapi ternyata ada yang sangar juga, misalnya ada yang kurang. Jadi kalau secara itu betul, saya sangat setuju Pak Hadril. Begitulah kenyataan Allah, jaminan Allah, semua umat itu kalau ikut Nabi baik. Jadi yang tidak ikut Nabi bukan umatnya, kalau bahasa nilai. Yang ikut Nabi sajalah yang dikatakan umatnya. Tapi historis mereka memang hidup di zaman Nabi dan berketurunan, dan Nabi semuanya berasal dari kaumnya. Dan itu untuk memudahkan, dan itu penghargaan Allah agar mereka tersanjung. Nabimu dari kalanganmu loh, nabimu mulia, kok kamu enggak? Nah, kira-kira begitulah bagaimana umat itu memahami kedekatan secara historis dengan Nabi. Mudah-mudahan menjadi kedekatan secara nilai kepada Nabi, ia semakin ya mengikuti nabi-nabinya. Dan tadi pertanyaan kedua, ya ada dua kelebihan. Nanti kita baca surat Ali Imran yang pernah kita bahas ayat 34, 33 dan 34. Ini menjelaskan ada dua faktor. Secara inherent semua manusia itu Allah muliakan. Al-Isra 70. Kemudian ada orang yang diberikan kelebihan. Seperti Bani Israel tadi 47 dan 122 Al-Baqarah. Namun ada yang kedua. Ternyata ada faktor yang bernama lingkungan, faktor motivasi, faktor pendidikan, faktor ya pertemanan dan sebagainya. Anak itu berasal dari orang tua yang soleh dan soleh. Tapi anaknya bisa soleh dan soleh berdasarkan genetika dengan orang tuanya, tapi faktor yang sangat berpengaruh di zaman sekarang adalah bagaimana pendidikannya, lingkungannya. Untuk itu, semua bisa Allah unggulkan. Makanya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kalau manusia tidak mau mengubahnya. Ar-Ra'd 11. Untuk itu, antara satu ayat dengan ayat yang lain kita pertemukan dengan munasabah, maka betul. Awalnya Allah berikan kelebihan, namun kemudian siapapun layak diberikan kelebihan oleh Allah asalkan ia yakin dengan kelebihan itu. Dan orang beriman kan wa antumul a'launa, harusnya betul Pak Hadril, kita lebih unggul dan kalian orang-orang yang tinggi kata Allah. Ali Imran ayat 139, kalian paling tinggi. Bagaimana mungkin? Namun tadi effortnya yang lemah tadi. Kemudian mungkin ya kalau dalam ekonomi ya manajemen ekonominya kurang dan sebagainya. Kita tetap sangat yakin karena Nabi juga unggul. Ya, masyarakat Arab dulu kan terbaik di zaman Umar bin Abdul Aziz sampai tidak ada yang berhak menerima zakat. Itu kan hebat. Kelebihan yang pernah dicapai oleh Umar bin Abdul Aziz belum ada sampai sekarang. Satu masyarakat enggak ada yang berhak dapat zakat. Cuma 2 tahun Umar bin Abdul Aziz. Kan berarti hebat. Dan itu keunggulan. Demikian juga para sahabat unggul sekali. Banyak keunggulan-keunggulan. Dan kenapa diunggulkan? Jaminan Allah pertama. Tapi ada sesuatu yang mempengaruhi kita. Ada lingkungan, pendidikan, pertemanan. Dan mungkin kalau bahasa sekarang support ya. Support dari siapapun agar anak kita lebih unggul. Kan support dari orang tua. Kalau orang tua tidak support atau sistemnya tidak disupport. Ya mungkin anak tidak jadi unggul, padahal pada awalnya semua anak kita adalah unggul-unggul di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Masih ada lagi? Mohon izin Ustadz, ini waktu sudah jam 7, tapi ada pertanyaan di kolom chat ada satu, di resen ada satu. Gimana Ustadz? Boleh? Boleh insya Allah. Yang penting Pak Dubes boleh ya Pak Dubes. Pak Dubes kalau ada, Pak Radian bisa dikontak Pak. Iya. Baik, ini Pak Hendar mungkin. Silakan Pak Hendar sama singkat aja Pak Hendar pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terima kasih, jelas suara saya ya. Baik, betul. Jelas, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hendar. Ya, mohon maaf, salam Hendar. Baik. Ada 3 pertanyaan saya, singkat 3 ya.
Pertama, bicara-bicara mengenai Taurat dan Injil itu kan memang sering dibahas bahwa Taurat dan Injil itu banyak dirubah-rubah ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, yang merubahnya itu orangnya siapa ya namanya itu? Pertanyaan pertama. Kita hanya tahu itu ada pendeta-pendetanya saja, tapi tanpa nama. Lalu kedua, tadi ada dicantumkan di layar orang bersumpah mengambil harta orang lain. Apakah maksudnya kalau Allah jadi murka kalau orang itu bersumpah mengambil harta orang lain gitu? Pertanyaan ketiga itu Al-Bayyinah 98 ayat 2. Nabi membaca lembaran-lembaran yang disucikan. Yang dimaksud lembaran di sini apakah yang dari pertama atau kulit ke hewan begitu? Apakah bacakan itu supaya para sahabat itu menjadi hafal begitu, menghafal, ataukah supaya oleh Zabit dituliskan dalam kertas atau apa gitu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hendar, terima kasih banyak. Pertanyaannya 3 tapi singkat, luar biasa ya. Ya, ini adalah berdasarkan teks Al-Quran. Dan kita mengimani Al-Quran semuanya isinya kebenaran, isinya kebaikan. Bahwa Al-Quran berbicara tentang fakta. Mereka itu melakukan perubahan-perubahan. Dasar hukumnya adalah beberapa riwayat. Ya, memang seperti ada ahli kitab. Jadi yang melakukannya ahli kitab. Kalangan bahasa kitanya cerdik pandai. Kalau dalam literatur itu ulama ahli kitab. Jadi mereka seperti kita lah. Ada kaum cendekiawan, intelektual, ada ulama, para ilmuwan. Nah, mereka yang punya kapasitas dan mereka yang mengerti untuk melakukan perubahan-perubahan. Salah satu nama yang disebut adalah ada 2 ya, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Salam. Mereka mengatakan bahwa kami dulu, kemudian mereka masuk Islam. Kami dulu di masa ya sebelumnya itu biasa melakukan tadi ya, ini diganti aja deh, ini dirubah-rubah. Nah, kemudian mereka justru menceritakan itu kepada para sahabat. Dan di antara sahabat yang merujuk kepada mereka adalah namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas merujuk kepada Abdullah bin Salam, Ubay bin Ka'ab, dan Ka'ab al-Ahbar. Ya, ada 2, Ubay bin Ka'ab dan Ka'ab al-Ahbar. Nah, 3 orang inilah yang menjadi dulu pentolannya ahli kitab. Kalau bahasa kita pentolannya. Jadi profesornya, para pakarnya. Dan mereka menyampaikan kepada para sahabat, ini yang terjadi pada kami, berarti fakta itu sudah dibuktikan dengan ucapan mereka yang dahulunya juga bagian dari ahli kitab. Demikian yang pertama. Sumpah palsu yang dimaksud dalam hadis Nabi adalah untuk mendapatkan harta. Yaitu ada 2. Dalam muamalah, dia bersumpah untuk mendapatkan keuntungan, biasanya dagang kira-kira. Pokoknya ini betul-betul sumpah Ibu, dari sananya itu harganya sekian, saya nggak ngambil untung sama sekali. Padahal harganya itu nggak segitu. Kenapa? Supaya orang yakin dan beli dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Padahal harganya mungkin 50.000, dia sumpah Bu saya ngambilnya 75.000, saya untung cuma 5.000. Sudah bohong. Nah berarti bersumpah palsu untuk muamalah, transaksi. Ada bersumpah palsu dalam pengadilan, yaminul ghamus, dan itu dosa besar. Jadi dia bersumpah yang dia sampaikan itu kebenaran. Bahwa itu harta saya. Ini buktinya. Saya bersumpah. Ya maaf, bukti tidak ada. Saya bersumpah itu punya saya. Bahwa orang tua saya nyerahin ke saya. Bahwa teman saya nyerahin ke saya. Padahal adalah sumpah itu palsu semua. Agar hakim ya kemudian memihak kepada dia. Dan dia mendapatkan harta orang yang bukan haknya. Nah itulah sumpah palsu untuk mendapatkan harta manusia, biasa dalam transaksi ataupun biasa pula dalam bentuk pengadilan biasanya agar orang percaya hakim memberikan keputusan kepadanya. Kemudian suhuf mutahharah, setuju ini surat Al-Bayyinah ayat kedua, Nabi membaca lembaran-lembaran. Nah disebut juga Quran lembaran, yaitu Quran di masa awal memang bentuknya lembaran dan lembarannya sederhana, ada alat mendokumentasikan namanya pelepah korma, tulang belulang binatang, kemudian dedaunan ya. Yang penting mereka catat semuanya. Dan betul inilah proses awal. Karena kalau tidak didokumentasikan, kemampuan manusia terbatas. Belum lagi kata Umar, para penghafal Quran sudah banyak yang wafat.
Kalau Quran tidak disalin, tidak didokumentasikan, tidak dicatat, wallahu a'lam. Masa yang akan datang ketika para penghafal sudah berakhir, banyak yang wafat, sama dengan hadis Nabi. Bahwa dengan diwafatnya para ulama itu kan dekat kiamat. Tapi isyaratnya kalau ulamanya wafat kan berarti ilmunya hilang. Kecuali yang ditulis. Nah, makanya karya para ulama ini luar biasa. Mereka sudah wafat sekian puluh tahun, ribu tahun, tapi kita baca kitabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, itulah yang menguatkan. Untuk itu Nabi membacakan itu untuk dihafal para sahabatnya, membacakan pula agar para sahabat mencatat, karena ketika Nabi membaca, mereka mencatat dan terjagalah Al-Quran seperti yang dikhawatirkan oleh Umar dari kehilangan atau tercecer dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih Pak Hendar. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi Pak Dubes kita di Panama, Pak Sukmo, menyampaikan untuk meninggalkan ruangan Ustaz, lagi buka puasa di sana Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, nanti lain kali insya Allah silaturahimnya disambung lagi. Baik Ustaz, ini satu pertanyaan terakhir Ustaz di kolom chat tentang khataman Quran. Apa hukum mengadakan acara khataman Quran dan apakah harus syukuran? Dan kemudian lebih utama menghafal Quran atau membacanya ketika Ramadan? Itu saja. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan ini ya untuk kita semuanya Ibu Jannati ya, betul? Ya. Khataman itu adalah bagian dari cara orang bersama-sama menyelesaikan bacaan Al-Quran. Karena yang ada syukurannya biasanya bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri ada yang syukuran, ada yang enggak. Nah, kenapa ada tradisi syukuran? Tentu menghatamkan Quran itu amal mulia dan berat Bapak Ibu. Ada orang yang enggak hatam-hatam buktinya gitu ya. Tapi kalau bersama kan, ayo kita bantu, ayo supaya support, ayo bersama. Tidak ada masalah. Dulu di zaman Umar ya ini dan zaman Abdullah bin Mas'ud, itu biasa para sahabat melakukan tradisi namanya tadarus bersama, menghatamkan bersama. Itulah yang kemudian kita adopt. Kita adopt dalam bentuk syukuran, dalam bentuk bersama menyelesaikan. Biasanya dari Wadduha, ya, karena sudah selesai tinggal kita baca dari Wadduha sampai An-Nas untuk bersama-samanya. Tapi masing-masing sudah menyelesaikan. Jadi bukan dalam satu ruangan itu, karena kalau satu ruangan dari awal sampai akhir, tentu waktunya tidak mungkin memadai. Nah, para sahabat masing-masing sudah selesai. Kemudian ini mendekati surat-surat terakhir, mereka baca bersama. Dan inti dari syukuran, khataman itu kan berdoa. Intinya kan berdoa. Allahumma arhamna bil Quran. Maka ini satu tradisi yang baik. Dan itu ya diriwayatkan di dalam kitab Adab fi Hadabi Amalatul Quran, Imam An-Nawawi menukil beberapa ya catatan atau tradisi para sahabat dan tabi'in di dalam menyelesaikan khataman Quran bersama-sama. Bentuk syukurannya tentu ya sesuaikan dengan kemampuan. Ya, kalau mampu potong kambing silakan. Kalau enggak ya sekedar ala kadarnya saja. Tapi intinya kan berat menghatamkan Quran. Berat kok. Kalau ringan kan semuanya bisa hatam ini. Tapi ternyata ada yang hatam, ada yang tidak. Nah, termasuk pertanyaan kedua ini luar biasa juga. Ya, karena di situ mana yang lebih baik, menghafal atau menghatamkan, ya, atau membaca ketika Ramadan. Dua-duanya baik. Yang tidak baik itu tidak baca, tidak hafal, tidak tadabbur, tidak ngaji. Nah, itu yang tidak baik. Jadi dua-duanya baik. Hanya prioritas yang dicontohkan. Karena Ramadan ini kan prioritas. Kenapa kita berinfak lebih banyak? Bukan sebelum Ramadan nggak berinfak. Sudah berinfak, tapi ini diperbanyak. Kan begitu prioritas. Saya sebelum Ramadan juga sudah sholat, tapi ini diperbanyak. Saya juga sudah berdoa, ini diperbanyak. Nah, jadi Ramadan itu spiritnya seperti itu, yaitu meningkatkan, menambah. Nah, prioritas Ramadan itu adalah menghatamkan Al-Quran. Karena begitulah yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, termasuk oleh Imam Syafi'i. Beliau menghatamkan, berarti kan membaca. Kalau beliau sudah hafal, menghatamkan dalam satu Ramadan itu 60 kali. Jadi satu hari 2 kali hatam. Ini kan contoh. Kemudian sahabat Utsman juga setiap malam 2 kali hatam. Setiap malam saja, bisa dibayangkan. Tapi ya bacanya nggak kayak kita Bapak Ibu. Kalau kita ya sulit satu hari hatam. Ya baru baca beberapa surat aja sudah ngos-ngosan gitu ya. Ini mereka yang sudah. Bahasa kita kayak orang melakukan perjalanan tuh nggak usah pakai map lagi. Udah lancar. Kita kan pakai map lagi, lihat, kiri atau kanan. Ini bacaannya apa ya? Masih kemudian mentadaburi, dimaklumin. Namun,
ya saat Ramadan ini amal prioritasnya semuanya dua-duanya baik, menghatam, menghafal, mentadaburi, ngaji Quran semuanya baik. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka kita baca secara prioritas saja. Mereka menyelesaikan bacaan Quran hingga hatam berkali-kali sehingga kita mengambil ya keteladanan dari mereka insya Allah. Namun saat kita baca ya suarakan serak ini kalau membaca. Kalau sering bicara, kita jeda sambil menghafal. Kita jeda sambil baca terjemahnya, baca artinya supaya kita mendapatkan berbagai keutamaan. Keutamaan membaca, keutamaan menghafal, keutamaan mentadaburi, keutamaan majelis ilmunya. Jadi dapat semua. Kalau Ramadan bisa semuanya, ngapal juga, baca juga, hatam juga, tadabur juga, ngaji juga, dapat semuanya insya Allah. Begitulah pandangan para ulama Imam Nawawi tentang bagaimana kita memprioritaskan di bulan Ramadan ini terkait amal kita dengan Al-Quran yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan banyak keutamaan dari Al-Quran. Wallahu alam. Demikian Bapak Ibu semuanya, para pejuang subuh. Ya, ini pejuang subuhnya juga beda karena pejuang subuh Ramadan. Kan biasanya sebelum Ramadan, ya ini pejuang subuhnya, pejuang subuh Ramadan. Sangat eksklusif, sangat istimewa, sangat mulia insya Allah untuk kemuliaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya para pengurusnya. Ya, sehat selalu ya. Dan selalu kita berusaha untuk mendekat dengan Allah, mendekat dengan tuntunan Nabiullah, dan semuanya insya Allah layak selalu mendapatkan tambahan kebaikan dunia dan juga tambahan kemuliaan di akhirat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Pak Agung. Terima kasih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustadz. Sekarang menambah Ustadz, bukan pejuang subuh saja, pejuang itikaf dan pejuang Lailatul Qadar Ustadz. Masya Allah. Subhanallah ya. Baik Ustadz, sekarang sudah waktu juga yang telah membatasi kita. Kita akan akhir saja kajian pagi hari ini. Untuk itu kami minta Ustadz untuk memimpin doa Ustadz sebagai penutup. Baik Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Majelis ilmu adalah sarana ya untuk kita berdoa, dan doa setelah amal soleh adalah merupakan doa yang mustajab. Doa setelah sholat, doa setelah umroh, setelah berinfak, doa setelah berbuat kebaikan, itu media agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Apalagi di bulan Ramadan, Allah menjanji semua orang yang berpuasa doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami semua dosa kami, kesalahan kami, ampuni kedua orang tua kami semuanya, sahabat kami, kerabat kami, keluarga kami yang sudah mendahului kami, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna sholatana, siyamana, infaqana, sadaqatina, tilawatana lil Qur'anil Karim, jami'a a'malina innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami semua salat-salat kami, puasa kami, ibadah kami, rukuk dan sujud kami, infak dan sedekah kami, seluruh ibadah harta kami, semua amal kami, baca Quran kami, tadabbur Al-Quran kami, ngaji Al-Quran kami ya rabbal alamin. Jadikan pemberat timbangan kebaikan kami di yaumil qiyamah kelak. Rabbana ishfi anna anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sehatkan kami semua. Ya Allah, hindarkan kami dari musibah, dari bencana, dari penyakit yang berbahaya. Engkaulah zat yang maha penyembuh, zat yang maha menghindarkan segala macam musibah dari sisimu ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina, fi ulumina, fi amwalina. Berkahi harta kami, berkahi amal-amal kami, berkahi seluruh keluarga kami, sahabat kami, kerabat-kerabat kami ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakallahu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat Ustaz. Amin, amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, terima kasih semua atas kehadirannya dan sampai sekarang ini masih bersama kami. Marilah kita tutup kajian pagi ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama pengurus Yayasan Pejuang Subuh Masjid Pondok Indah, atas nama Pak Asril, Pak Rudi, Pak Sujono, Pak Edi, Mas Adian dan yang lain-lain, Mas Syahid juga. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.